Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa kembali dan semoga kita semua semakin terberkati di dalam Tuhan. Pada minggu biasa yang ke-19 ini, Penginjil Matius menyajikan kepada kita kisah Yesus berjalan di atas air. Kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah pada minggu yang lalu yang telah kita dengarkan dan kita renungkan bersama tentang Yesus menggandakan 5 potong roti dan 2 ekor ikan dan memberi makan kepada orang banyak. Setelah mereka semua dikenyangkan oleh roti yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan oleh Yesus, orang banyak itu diminta untuk pergi dan para murid diminta oleh Yesus untuk pergi mendahuluinya dengan sebuah perahu. Mungkin kita masih ingat, setiap kali ketika kita merayakan Ekaristi, setelah imam memberikan berkat penutup, imam berpesan kepada kita, "Pergilah, kita semua diutus." Hal senada disampaikan oleh Yesus kepada para murid dan orang banyak di dalam bacaan Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam perayaan Ekaristi, kita menyantap sabda, pesan hidup bagi kita, dan kita menyantap tubuh Kristus sebagai sumber kekuatan dalam perutusan kita. Di dalam bacaan Injil pada hari ini, para murid dan orang banyak melihat sabda, tindakan-tindakan nyata Yesus, mendengar sabda dari mulut Yesus, dan mereka semua setelah dikenyangkan oleh roti yang dibagi-bagikan oleh Yesus, mereka semua diutus untuk pergi. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Situasi ini dilukiskan oleh Penginjil Matius terjadi pada malam hari. Yesus yang datang untuk menolong mereka, mereka menyangka bahwa ia adalah hantu. Situasi malam hari mau menggambarkan kepada kita tentang ketiadaan cahaya. Kalau kita kaitkan dengan pergumulan kehidupan kita setiap hari, situasi malam mau menggambarkan keadaan sepi, keadaan di mana kita sendiri di dalam hidup, dan mungkin pada saat itu kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak ada bersama dengan kita. Pada malam itulah Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka dengan berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Mungkin inilah yang perlu kita sadari secara terus-menerus, perlu kita mengerti di dalam hidup kita pada saat kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan kita, entah itu pergumulan kehidupan yang biasa atau pergumulan kehidupan yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tenanglah. Ini adalah sebuah ajakan bagi kita untuk melihat segala situasi hidup kita dengan lebih baik. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat mengambil keputusan, tetapi bijaksanalah di dalam hidup kita. Setelah berkata, "Tenanglah," Yesus melanjutkan, "Akulah ini." Kata ini mau menyampaikan kepada kita sebuah bentuk kehadiran yang nyata.
Yesus tidak melihat persoalan yang dialami oleh para murid dari jauh, tetapi Dia datang dan hadir secara nyata bagi para murid. Dalam situasi ini, kita pun dapat memahami bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, Yesus adalah pribadi yang tidak melihat kita dari jauh, tetapi Yesus adalah pribadi yang senantiasa selalu hadir bersama kita, mengalami suka dan duka kehidupan manusia, membuka belenggu dosa kita, supaya kita semua boleh dibawa kepada kehidupan yang abadi. Yesus mengakhiri sapaannya kepada para murid dengan berkata, "Jangan takut." Kata ini bukan mau menyampaikan kepada kita untuk menerobos setiap bahaya yang ada di hadapan kita. Sebagai misal, ketika kita melihat ada banjir di hadapan kita, lalu karena Yesus ada di hadapan kita atau Yesus bersama-sama dengan kita, kita nekat dan berani menerobos banjir itu, tentu saja kita akan tenggelam. Yesus menyampaikan jangan takut kepada para murid dan kepada kita semua, untuk mengatakan kepada kita, bijaksanalah di dalam hidup dengan kesadaran penuh bahwa Yesus itu selalu hadir bersama dengan kita. Jangan takut mengandaikan sebuah pemikiran yang tenang dan bijaksana saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Yesus juga tidak mengajarkan kita untuk lari dari persoalan hidup yang kita alami, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kita dengan baik di dalam terang iman. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, lihatlah kehadiran Kristus di dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Mungkin ada banyak persoalan, ada banyak beban yang berat yang harus kita pikul. Tetapi karena kita sadar bahwa Kristus selalu hadir bagi kita, kita akan menghadapinya dengan senyum dan dengan gembira. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang kita imani tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Di dalam kebijaksanaan iman, dengan menyandarkan segala persoalan, segala pergumulan kita kepada kuasa Tuhan Yesus, perahu kita harus kita yakin bahwa kita telah mengarahkannya kepada tujuan yang benar, walaupun gelombang yang kita alami dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.